Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, sebelumnya nama saya Tinda Yuvita dengan NPM 2470210016. Pada pagi hari ini saya akan mentelaah jurnal yang telah saya diskusikan. Yang pertama itu dengan judul menyelidiki teknologi industri 4.0 dalam penggunaan logistik 4.0 untuk menuju rantai pasokan manufaktur yang berkelanjutan. Di sini telah saya pelajari dari jurnal tersebut, yaitu yang dimana adanya transformasi logistik menuju masa depan berkelanjutan di era industri 4.0. Nah, seperti kita ketahui khususnya Pak, di tengah pesatnya kemajuan teknologi yang ada, dunia industri itu terus berkembang menuju revolusi, di mana menuju otomatisasi dan digitalisasi. Nah, di sini terlihat adanya fenomena, di mana fenomena itu dikenal dengan fenomena sebagai industri 4.0. Nah, di mana adanya sebuah era yang ditandai oleh kehadirannya teknologi-teknologi, ya. Seperti adanya Internet of Things atau IoT, kemudian ada lagi big data, kemudian ada komputerisasi awan, kemudian ada robotika. Nah, di sini terlihat bahwa adanya perubahan tersebut tidak hanya dengan menggunakan cara produksinya saja, tetapi itu berdampak pada yang sangat signifikan terhadap pengolahan data, khususnya di data rantai pasok yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, dalam artikel yang ditulis oleh Quishir dan tim, di situ dibahas secara mendalam bagaimana cara penerapan teknologi 14.0 atau dapat dilihat dari adanya rantai pasok manufaktur yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi yang telah lebih maju dan berkelanjutan. Nah, kemudian saya pelajari dari penelitian tersebut itu bisa menyoroti dari mana sisi teknis dari teknologi canggih tersebut. Nah, akan tetapi kesulitannya itu mentelusuri ada beberapa aspek perilaku dalam manusia itu sendiri dalam penerobosan dari teknologi yang digunakan. Nah, kerangka dari teori yang saya pelajari itu menggunakan kerangka pendekatan psikologis melalui teori perilaku kepada contohnya kepada manusia khususnya. Nah, kemudian salah satu poin ya yang saya lihat dari jurnal yang telah saya telaah, yaitu pentingnya peran big data atau IoT tersebut. Nah, dari teknologi-teknologi yang ada itu memungkinkan bagaimana transportasi data yang lebih tinggi. Kemudian saya lihat juga di situ ada tantangannya yaitu adanya kesulitan di mana bagaimana cara mengadopsi teknologi baru itu karena keterbatasan dana dan infrastruktur. Terus ada yang menarik dari jurnal yang telah saya baca, yaitu ditemukannya adanya persepsi atau perilaku dari pelaku usaha. Contohnya dari pelaku usaha itu sangat berpengaruh pada keputusan pembelinya. Artinya dari faktor-faktor tersebut terlihat bahwa dengan kemajuannya teknologi tersebut itu akan membentuk sifat positif dari penerapan teknologi yang ada, seperti itu. Kemudian bisa terlihat juga dari penelitian itu terlihat bahwa adanya teknologi yang berkelanjutan. Ini terlihat adanya rantai pasok manufaktur yang tidak dapat dipisahkan dengan adopsi teknologi yang mutakhir. Jadi artinya teknologi 4.0 ini berpengaruh pada sistem manufaktur dari sistem logistik dan memberikan peluang-peluang yang lebih besar untuk meningkatkan daya saing. Oke. Kemudian telaah jurnal yang kedua yaitu dilihat dari adanya kecerdasan, yaitu dengan judul kecerdasan buatan dalam manajemen rantai pasok dari industri 4.0 ke 6.0, ditinjau dari literatur sistematis. Dan di sini dilihat di jurnal tersebut yang telah saya baca, dilihat bahwa kecerdasan buatan itu untuk
kecerdasan buatan itu untuk dampaknya di masa depan, ya, seperti itu. Nah, awal berdirinya industri 4.0 itu muncul bahwa adanya optimalisasi dan detailisasi di era modern khususnya. Nah, di tahap ini itu perusahaan itu mulai memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada, kemudian dilihat dan adanya dan sangat membantu dalam pemanfaatan teknologi yang ada. Terus bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya dilihat bahwa benar-benar terlihat untuk teknologi yang terbaru, yaitu ada penggunaan AI. Bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara bekerjanya, bagaimana cara mengambil keputusannya. Kemudian yang saya pelajari dari jurnal itu bagaimana cara penggunaan AI itu dari pengadaan bahan baku, produksi sampai hingga hasil distribusi. Nah, kemudian penelitian itu juga menggunakan metode yang saya baca, penelitian itu menggunakan metode Prisma. Artinya menggunakan tinjauan literatur dari berbagai sumber yang terpercaya, ya, seperti dari jurnal maupun dari website, kemudian dari artikel-artikel. Nah, kemudian dari artikel-artikel tersebut dirancang bagaimana pembentukan dari teknologi AI tersebut, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan harmonis antara hubungan kinerja dari suatu pelaku usaha tersebut, seperti itu. Nah, ada yang poin menarik dan yang dapat kita soroti, bagaimana interaksi AI itu. Di sini terlihat bahwa peran AI di masa depan itu akan semakin besar. Artinya AI itu akan digunakan oleh semua kalangan. Kemudian ada kunci sukses itu terletak pada kolaborasi antar manusia, teknologi, dan kebijakan. Untuk di masa depan yang akan datang itu teknologi itu sangat berperan aktif khususnya untuk kemajuan teknologi dan juga untuk keberlanjutan serta pengembangan semua di segala bidang. Demikianlah telaah jurnal yang telah saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.